Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pikiran-pikiran yang selalu menyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hati, atau misalkan tindakan-tindakan yang tidak terduga. Nah itu teman-teman, jadi pikiran kita itu selalu seperti ada pikiran-pikiran yang menyuruh teman-teman ya, yang menyuruh untuk melakukan tindakan-tindakan pada saat itu yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang tidak kita terduga. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti paham, biar kalian nanti mengerti, dan ketika paham dan mengerti kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang sedang terkena perang pikiran gitu teman-teman ya, itu sangat membingungkan sekali gitu teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika kita lagi nyantai, kita lagi duduk, ketika kita lagi ngobrol, ketika sedang apapun itu, pikiran negatif seperti itu selalu hadir, dan itu lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi seolah-olah tubuh kita itu dikuasai sehingga perintahnya itu spontan kita lakukan. Nah itu teman-teman. Nah makanya tonton videonya sampai habis biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan mental atau pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman, yang membingungkan terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah ya buat kalian, atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami pemikiran-pemikiran hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya teman-teman ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share video tentang seputaran di pemikiran, di perasaan, atau misalkan di gundah gulana dan sebagainya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan di pikiran, di perasaan, hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan kebingungan tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman ya, seperti biasa saya selalu menyampaikan sama teman-teman itu bahwa saya itu sekali lagi ya, bahwa saya itu bukan ahli medis, bukan dokter, bukan ahli psikologis, dan juga bukan hipnoterapi teman-teman ya. Tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan-gangguan di pikiran-pikiran seperti itu, kemudian di mental-mental yang sedang turun, atau orang bilang itu anxiety disorder dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya tentang seputaran mental saya pernah alami, dan saya share videonya itu. Semoga saja kalian itu yang mengalami bisa termotivasi ya, bisa termotivasi bagaimana jalan keluarnya, kemudian itu sebetulnya dari apa gitu teman-teman. Karena ketika kita sudah tahu, kita itu menjadi tenang tersendiri teman-teman, karena kita bisa mudah menanganinya dengan sangat sederhana. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk pikiran-pikiran seperti itu biasanya sepengalaman saya teman-teman ya, itu ketika kita nyantai, ketika kita ngobrol, pokoknya ketika kita beraktivitas seperti biasa, kayak macam orang normal lah, karena kita memang normal ya. Nah tetapi kadang pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir, dan pikiran-pikiran negatif itu hadirnya itu sangat besar sekali, sehingga bisa menguasai tubuh kita gitu teman-teman ya. Jadi seperti ada bisikan-bisikan di telinga gitu teman-teman, bisikan-bisikan di pikiran untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi sering terjadi itu ya. Dan ketika
pemikiran-pemikiran kita itu hadir seperti itu untuk melakukan tindakan-tindakan itu, tubuh kita itu terkuasai teman-teman ya, dan akhirnya dengan spontan tanpa kita bisa dicegah teman-teman ya, itu kita bisa melakukannya dengan spontan. Nah itu teman-teman contoh kecil lah, kalau seandainya kita lagi nyantai, lagi duduk, lagi nyaman seperti ini gitu teman-teman ya, kemudian di pikiran itu hadir ya, di pikiran itu hadir, tendang nih, akhirnya ditendang juga gitu teman-teman ya. Kita sadar sih sadar gitu ya teman-teman ya, tetapi pemikiran-pemikiran itu lebih menguasai tubuh kita, lebih menguasai pikiran kita, sehingga tindakan-tindakan itu terjadi teman-teman ya. Di awal-awal cuman pemikiran saja gitu teman-teman, dan kemudian pemikiran itu menjadi emosi tersendiri, dan emosinya menjadi semakin meninggi, semakin meningkat. Nah kemudian di situ ada dorongan kuat ya, ada dorongan kuat untuk tubuh kita agar melakukan apa yang kita pikirkan. Nah itu teman-teman ya, dulu banyak sekali kejadian waktu saya mengalami hal seperti itu, tetapi waktu kejadian itu saat saya mengalami di pemikiran-pemikiran seperti itu jauh-jauh sebelum saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu saya terkenanya itu waktu ketika bujangan gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk seputaran di mental-mental itu saya lumayan alhamdulillah teman-teman ya, sudah mulai memahami, karena memang itu pengalaman saya gitu teman-teman, sehingga saya bisa share video sama teman-teman ya. Nah itu jadi asam lambung yang saya alami di tahun-tahun kemarin itu sebetulnya hal yang biasa ya, hal biasa bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, itu hal-hal yang sangat biasa. Tetapi saya di sini ceritakan itu sebelum saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika di bujangan itu saya mengalami gangguan perang pikiran gitu teman-teman. Sudah saya share ya videonya, itu di video yang udah agak lama juga, judulnya kalau nggak salah itu perang pikiran ya. Nah itu cuman sekarang saya bahas lagi di sini teman-teman ya. Nah jadi ketika ada kegiatan kayak macam ya lumrah lah, kegiatan biasa saja gitu teman-teman, hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari gitu teman-teman ya, kayak mau sedang nonton TV atau jalan-jalan atau ngobrol atau sedang duduk nongkrong gitu teman-teman ya, kita sedang posisi di nyaman lah pokoknya, di nyaman. Tetapi untuk pikiran-pikiran negatif itu atau suruhan-suruhan pikiran itu hadirnya itu sering mendadak ya, tanpa kita rencanakan teman-teman ya, tanpa direncanakan. Tetapi pemikiran-pemikiran itu seolah-olah yang menyuruh itu selalu hadir tiba-tiba teman-teman ya. Dulu juga saya sempat bingung, itu kenapa sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, dan sehingga ketika sering terjadi gitu teman-teman, itu menjadi bingung tersendiri, dan di situ mulai ketakutan hadir teman-teman ya. Saya takut menjadi gila teman-teman ya. Karena apa? Karena tidak terkontrolnya pikiran dan tindakan yang saya alami gitu teman-teman ya. Pikiran saya tidak terkontrol gitu teman-teman, dan ketika bingungnya itu ketika pikiran itu terjadi, pikiran itu hadir seolah-olah menyuruh, tubuh saya itu langsung merespon dengan sendirinya dan langsung melakukan tindakannya. Nah itu teman-teman, tindakan-tindakan yang sebetulnya di luar kewajaran gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah setelah kesini teman-teman ya, ternyata itu saya mulai memahami bahwa itu sebetulnya dari emosi kita yang tidak stabil teman-teman ya. Dan biasanya itu di usia-usia produktif lah gitu teman-teman, karena waktu itu juga kejadian saya itu sebelum nikah ya. Jadi di usia-usia muda, di usia-usia sekolah sampai bujangan, dan kesininya mulai berakhir itu pas sudah mulai memahami teman-teman ya. Jadi ketika pemikiran-pemikiran hadir itu saya kemudian alihkan ya, saya buang cepat-cepat dengan cukup sederhana saja teman-teman ya. Jadi ketika misalkan gini nih, sedang duduk begini nih, saya sedang ngobrol gini, salah satu contoh aja gini ya. Kalau misalnya saya ini lagi bikin video seperti ini, kemudian di pikiran itu terlintas sedikit, walaupun sedikit ya, ayo hancurkan HP-nya, ayo hancurkan HP-nya gitu teman-teman ya, hancurkan HP-nya. Nah dulu itu sebelum membaik ya teman-teman ya, itu ketika pemikiran itu hadir, itu menjadi dorongan kuat ya, menjadi dorongan kuat buat tubuh kita, buat hati kita untuk melakukan itu teman-teman, dan akhirnya rusak. Nah gitu ya, dirusak gitu teman-teman ya. Nah itu yang disebut dengan pemikiran-pemikiran negatif yang selalu hadir ketika
Saya judulnya itu saya kasih judul waktu itu di video kemarin itu perang pikiran, teman-teman ya. Saya tidak tahu nama jenis gangguan ini, teman-teman, tetapi banyak orang itu bilangnya itu katanya bipolar, teman-teman ya. Jujur saya tidak mengetahui diagnosa tersebut karena waktu dulu saat terkena perang pikiran itu saya tidak pernah ke psikiater, teman-teman ya, tidak pernah ke dokter, bahkan tidak pernah konsultasi sama ahli medis, ahli psikologis atau psikiater dan lain sebagainya. Saya tidak pernah berkonsultasi atau misalkan mengadu tentang hal ini. Cuman waktu itu saya menjadi bingung tersendiri, ini gimana nih cara mengendalikannya, soalnya emosi dan tindakan itu kurang terkendali ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya dikatakan bahaya, tidak teman-teman, tetapi buat orang lain bahaya. Buat orang lain yang ada di lingkungan sekitar saya itu bahaya buat mereka, tetapi buat saya pribadi tidak, teman-teman ya. Nah buat saya pribadi justru lebih mengganggu ya. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kondite saya sendiri gitu teman-teman. Jadi kondite saya itu dicap jelek sama orang lain itu, katanya mudah pemarah gitu ya, emosinya tidak stabil katanya gitu, terlalu arogan dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah itu jadi tidak berbahaya buat diri saya sendiri, tetapi hanya mengganggu saja sama kondite seseorangnya, termasuk saya waktu itu gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya dikatakan buat berbahaya buat orang lain, ya berbahaya buat orang lain teman-teman. Karena apa? Karena si pelaku atau yang mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, dia itu bakalan cepat merespon apa yang dipikirkannya gitu teman-teman. Dan biasanya yang dipikirannya itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang negatif teman-teman. Contoh lah, kalau misalnya kita lagi ngobrol sama teman ya, ngobrol sama teman banyakan gitu teman-teman ya, lagi ceria, lagi tertawa, bercanda kita teman-teman ya. Nah kemudian terlintas di pikiran, terlintas seperti ada bisikan, ayo pukul, dan akhirnya tanpa ada masalah apapun itu teman saya pukul. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, dan ketika saya pukul ya bahaya buat dianya gitu teman-teman ya. Nah tetapi buat saya tidak teman-teman, karena saya tidak terkena pukul. Contohnya seperti itu ya. Nah itu, jadi waktu itu memang seperti itu. Nah jadi yang saya katakan berbahaya buat lingkungan itu memang berbahaya buat lingkungan gitu teman-teman. Tetapi bahayanya juga kalau seandainya tindakan-tindakannya itu tidak membuat hal-hal yang sangat besar sekali teman-teman ya. Kejadian saya dulu waktu terkena perang pikiran itu, berbahayanya buat orang lain itu cuman ya paling saya kena pukul gitu, mereka kena pukul saya, kemudian banyak dijailin sama saya gitu teman-teman ya, kayak macam orang lagi jalan gitu teman-teman ya. Kemudian ketika berpapasan dengan saya cuman kasih kepalanya gitu. Itu sebetulnya tindakan-tindakan yang kurang normal buat saya gitu teman-teman, karena mengingat kita kalau misalnya jalan berpapasan dengan orang lainnya tidak kenal, mending kita kenal gitu ya teman-teman ya. Tetapi seringnya di yang tidak kenal gitu ya, ketika kita berpapasan kadang kita ngeliat mukanya, kita kita giniin lah kepalanya sama tangan gitu teman-teman ya. Dan itu sangat menjadi heran buat orang lain teman-teman, tetapi buat saya yang mengalami itu hal yang sangat biasa teman-teman ya. Karena menyadari sih sebetulnya ya, jadi bukan gangguan jiwa sebetulnya, bukan teman-teman ya. Nah ketika saya pahami, kemudian pelajari, kemudian cara mempelajarinya juga dengan cara memahami apa yang terjadi teman-teman. Dan ternyata waktu itu saya sadarnya emosi saya tidak stabil teman-teman ya. Jadi yang namanya emosi tidak stabil, ketika apa yang kita pikirkan itu lebih kuat emosinya ya, lebih kuat untuk mendorong kita itu melakukannya pada saat itu. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apakah itu bisa dicegah Pak? Bisa ya. Sampai detik ini saya alhamdulillah sudah sembuh total teman-teman ya. Sampai detik ini saya sudah sembuh total, tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke psikiater. Makanya saya tidak tahu nama jenis gangguannya itu gangguan apa. Tetapi banyak sekali orang yang berbilang itu katanya bipolar ya. Saya tahu gangguan itu namanya bipolar itu dari mana? Semenjak saya terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, kemudian banyak sekali yang datang ke rumah, Pak saya itu berbeda dengan Bapak, untuk lambungnya saya tidak ada, untuk cemasnya saya tidak ada, katanya gitu. Cuman saya itu mempunyai pikiran-pikiran yang selalu berbisik untuk melakukan tindakan-tindakan di luar keinginan gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sering datang ke sini yang mengeluh tentang seperti itu, kemudian menjadi teringat kembali ya
menjadi teringat kembali ketika waktu bujangan juga saya mempunyai hal seperti itu, teman-teman ya. Mempunyai hal seperti itu, jadi emosinya memang tidak stabil, tidak terkontrol. Yang namanya emosi tidak stabil, emosinya sedang meninggi, sudah pasti itu tubuh kita itu tidak terkontrol. Karena apa? Karena emosi-emosi dari pemikiran-pemikiran itu sifatnya itu mendorong ya, mendorong untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih cara menanganinya? Gampang sebetulnya ya cara menanganinya itu, semudah membalikan telapak tangan teman-teman ya. Cuman jangan heran kalau seandainya emosi kita belum stabil, itu kejadian itu akan terus berulang teman-teman ya. Tetapi untuk menangani hal agar tidak kejadiannya itu terjadi teman-teman ya, cukup mudah sih sebetulnya ya. Kalau seandainya pemikiran-pemikiran itu hadir di kepala seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, cukup gampang. Cuman kita itu menggoyangkan badan saja gitu ya. Saya dulu seringnya itu berbuatnya itu seperti ini ketika ada tindakan atau pemikiran-pemikiran yang untuk melakukan tindakan yang tidak kita inginkan, itu saya selalu menggerakkannya itu seperti ini teman-teman ya. Ada apa ini dengan saya? Cuman seperti itu, astagfirullahaladzim. Cuman seperti itu saja gitu ya. Jadi untuk cuman menggoyangkan kepala saja, menggoyangkan tangan saja. Kadang saya itu suka tangan itu suka di kepala gini. Apa-apaan sih ini? Nah cuman seperti itu saja gitu ya. Kemudian selanjutnya harus menenangkan diri teman-teman ya, menyadari bahwa emosi kita itu sekarang itu sedang terjadi, sedang meningkat gitu teman-teman ya. Dan yang namanya emosi itu menurut saya pribadi teman-teman, sekali lagi ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis ya, tetapi saya hanya orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya itu emosi itu ada dua macam teman-teman ya. Kayak pemikiran, emosi itu ada dua macam. Yang pertama itu emosi positif, kemudian emosi negatif teman-teman ya. Emosi positif itu biasanya timbulnya itu semangat untuk membangun hal-hal yang positif teman-teman ya. Dan kemudian emosi negatif itu emosi atau misalkan semangat atau mood yang terlalu besar tetapi menjurusnya itu untuk melakukan hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang normal teman-teman ya, itu emosi atau pikiran positifnya itu ada di kadar 80% gitu teman-teman ya. Dan kemudian pemikiran atau emosi negatifnya itu ada di 20%. Nah itu teman-teman. Nah sekarang untuk orang-orang yang sering mengalami seperti ada bisikan-bisikan seperti itu justru kebalikannya gitu teman-teman ya. Justru itu kebalikannya. Jadi pemikiran atau emosi negatifnya ada di 80%, pemikiran atau emosi yang positifnya ada di 20%. Jadi pemikiran negatif atau emosi negatif itu lebih menguasai kita teman-teman ya. Dan sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Cukup menenangkan diri saja teman-teman ya. Cukup menenangkan diri saja. Tetapi hal yang paling pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah menerima dulu teman-teman ya. Menerima dulu kalau seandainya kita itu emosinya sedang tidak stabil gitu teman-teman. Dan kalau seandainya orang itu bisa menerima bahwa emosinya atau pemikirannya sedang tidak stabil, ketika ada bisikan-bisikan seperti itu, dia akan lebih menyadari, lebih memahami. Waduh nih, pemikiran sedang terjadi nih. Dan itu lebih bisa kalian buang kalau seandainya kalian memahami. Ketika pemikiran itu hadir, aduh ini pemikiran hadir lagi nih, apa-apaan nih. Tujuannya biar tubuh kita itu tidak melakukan tindakan seperti yang ada dalam pikiran kita teman-teman ya. Itu tujuan saya memang seperti itu ya, ketika melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya, kayak macam ini apa-apaan nih, ini apaan lagi. Nah itu sebetulnya tujuannya biar tubuh kita itu tidak merespon ya, tidak merespon apa yang kita pikirkan teman-teman ya. Nah itu, banyak sekali ya teman-teman yang sering datang ke rumah itu. Sebetulnya saya itu di video dari awal sampai yang video kemarin itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Namun sekarang itu banyak sekali yang sharing dengan saya itu tentang seputaran itu teman-teman ya. Nah ketika saya tanya ini diagnosanya apa, saya bilang gitu ya, dari dokter, dari psikiater katanya bipolar teman-teman. Nah saya justru baru tahu bahwa itu gangguannya itu gangguan bipolar. Kalau seandainya memang gangguan bipolar itu
Nah mungkin waktu dulu juga saya terkenalnya itu bipolar waktu di bujangan ya gitu teman-teman ya, karena yang sering mengalami bipolar itu datang ke sini itu biasanya di usia-usia produktif ya, antara di usia 14 tahun, 15 tahun sampai yang paling tua itu kemarin itu berapa tahun ya? 35 kalau nggak salah, 35 30-an lah kalau nggak salah. Saya nggak tanya umurnya ya, nggak tanya usianya, cuman ya agak tuaan sedikit lah gitu ya, agak jadi usia produktifnya itu sekitar usia 30-35an. Nah itu teman-teman, nah saya mengetahui justru itu diagnosa bipolar itu ya dari mereka-mereka yang sering datang ke sini teman-teman, dan itu menjadi teringat kembali kejadian-kejadian saya waktu ketika bujangan waktu dulu. Nah makanya bagi teman-teman yang sering datang ke sini, kok Pak, Bapak bisa paham sih tentang gangguan bipolar, padahal di video itu Bapak tidak ada judulnya yang menyatakan tentang gangguan bipolar. Nah justru saya tahu dari kalian-kalian yang datang ke sini teman-teman ya, jadi teringat kembali kejadian waktu di bujangan. Nah kemudian banyak sekali yang bertanya ke sini, Pak, apakah gangguan bipolar itu atau misalkan gangguan perang, kalau saya menyebutnya itu perang pikiran ya teman-teman ya, waktu dulu juga saya selalu bilangnya itu perang pikiran. Apakah perang pikiran itu berbahaya? Saya katakan tidak berbahaya teman-teman, karena tidak menyebabkan kematian untuk si pelakunya teman-teman, tetapi akan berbahaya itu akan cukup mengganggu itu buat orang-orang yang ada di lingkungannya teman-teman ya. Karena apa? Biasanya pikiran-pikiran negatif itu selalu menyuruhnya itu hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman, kayak macam nempeleng orang, kayak macam nonjok tembok, kemudian ketika nongkrong gini ada motor lewat tanpa ada masalah apapun, pikiran hadir tendang, akhirnya ditendang, akhirnya dia jatuh. Nah itu teman-teman, dan itu akhirnya mengganggu buat saya waktu itu, juga mengganggunya terhadap apa? Terhadap kondite saya teman-teman ya, kondite saya jadi jelek, kemudian nama saya jadi jelek, itu saja sih sebetulnya. Tetapi untuk berbahaya tidak teman-teman ya, terkecuali kalau misalkan orang yang terkena tindakan sayanya itu marah kemudian nembak kita, ya itu berbahaya juga gitu teman-teman buat kita. Tetapi kalau misalkan kejadian-kejadiannya yang biasa itu ya tidak berbahaya gitu buat si pelakunya, tetapi akan lebih mengganggu dan lebih berbahaya buat si orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya, jujur itu sepengalaman saya. Jadi makanya saya tekankan di sini, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami di seputaran gangguan mental, di seputaran gangguan perasaan, di seputaran gangguan psikis gitu teman-teman ya. Tetapi yang saya ceritakan di sini itu bukan hal-hal yang menjurus ke gila teman-teman, beda ya. Kalau gila itu seperti gangguan jiwa gitu teman-teman, tetapi ini bukan jiwa ya, ini semacam kita itu di mental, di pikiran teman-teman. Jadi untuk hal-hal seperti itu tidak membuat gila. Contoh kayak macam sekarang, apakah saya gila? Kan tidak teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dulu saat mengalami perang pikiran seperti itu ya memang ada perasaan takut ya, perasaan takut menjadi gila teman-teman, karena yang namanya pikiran itu waktu dulu itu tidak terkontrol teman-teman ya. Lebih banyaknya itu melakukan tindakan apa yang dipikirkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu, pahami saja itu sebetulnya bisa dicegah dengan cara ketika ada pikiran seperti itu, sebelum tubuh kalian melakukan tindakannya atau merespon apa yang dipikirkannya, kalian cukup mudah sebetulnya mengendalikannya atau mengalihkannya. Cukup misalkan gosok-gosok tangan kayak macam begini, atau misalkan mengusap muka gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini ya gitu ya. Dan kemudian harus menyadari juga bahwa emosi kalian itu sedang tidak stabil. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian obatnya siapa? Seputaran gangguan mental, gangguan perasaan atau gangguan psikis yang saya alami teman-teman, jujur saya tidak pernah menggunakan obat, tidak pernah menggunakan herbal, tidak menggunakan apapun ya. Jadi hanya metode saja dari asam lambung juga, asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya menangani derita saya itu waktu kejadian itu juga saya hanya menggunakan metode saja. Dan kemudian saat mengalami perang pikiran juga saya tidak menggunakan obat-obatan teman-teman ya. Jadi hanya lebih menggunakan metode dengan catatan di awal-awal apapun itu gangguan mentalnya, jenis gangguan mentalnya, kalian harus bisa menyadari dulu ya. Menyadari bahwa mental kalian itu sedang terganggu, pemikiran kalian itu sedang terganggu. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian menyadari hal seperti itu, hal apapun yang terjadi yang dipikirkan itu, kalian bisa mencegahnya kalau seandainya menyadari
ini emosi saya sedang tinggi gitu teman-teman, ini emosi saya sedang tidak stabil, ya akhirnya bisa kita tangani dengan mudah gitu teman-teman, dialihkan. Tetapi jangan heran juga kalau seandainya kejadian-kejadian itu akan berulang teman-teman ya, kalau emosi kaliannya belum stabil teman-teman. Pengalaman saya memang seperti itu. Jadi untuk perang pikiran juga saya agak lama juga gitu teman-teman ya, karena waktu itu gangguan-gangguan seperti itu belum populer ya, belum populer. Jadi kadang orang itu kalau seandainya emosinya tidak stabil itu biasanya larinya itu ke rumah sakit jiwa dan sebagainya teman-teman. Padahal itu tidak ada kaitannya teman-teman ya. Dia itu tidak gila teman-teman. Contoh kalau misalnya kalian nggak percaya, ada yang mempunyai gangguan seperti itu, ajak ngobrol pasti nyambung teman-teman ya. Dan kalau misalnya dikatakan gila itu tidak teman-teman, kita ngobrol nyambung. Dan waktu itu juga saya nyambung teman, saya menyadari. Cuman ada apa ya? Ada ketidakstabilan di pemikiran gitu teman-teman ya. Jadi pemikirannya itu kurang stabil. Jadi seringnya itu seolah-olah ada yang mengatakan bahwa seperti ada perasaan bahwa sering ada bisikan ya, sering ada bisikan. Nah, padahal itu cuma dari emosi saja yang tidak stabil. Nah, biasanya emosi yang tidak stabil itu yang lebih dominannya itu di pemikiran negatif. Yang namanya pemikiran negatif itu lebih kuat, seolah-olah seperti mau menyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Nah, itu teman-teman ya, durasinya udah lama nih. Nah, nanti saya share lagi teman-teman ya tentang seputaran perang pemikiran dan bagaimana cara menanganinya, kemudian penyebabnya dari apa di season berikutnya, karena ini durasinya udah lama sekali ya. Dan kenapa di season kali ini saya mengulas hal seperti itu, karena memang di video-video dari awal sampai saat ini itu saya melayani orang-orang itu yang sharing itu tentang seputaran asam lambung, GERD anxieties psikosomatis ya, atau yang cemas berlebih. Nah, tetapi karena memang kesininya itu yang bertanya itu tentang perang pikiran, yang sering datang ke rumah itu ya tentang seputaran itu. Dan akhirnya makanya saya share biar biar kalian itu tenang teman-teman ya, karena sekarang itu yang namanya perang pikiran itu kadang melahirkan ketakutan juga teman-teman ya, dan lebih dominannya itu ditakut menjadi gila teman-teman ya, karena kita itu emosinya tidak stabil, pemikirannya tidak stabil. Nah, itu teman-teman, dan saya juga selalu menjelaskan bahwa ada perbedaan antara cemas atau anxiety disorder dengan perang pikiran itu jauh berbeda sekali teman-teman, tetapi sama semuanya itu dari mental, dari pemikiran. Nah, perbedaannya sangat sederhana sekali teman-teman ya. Untuk orang-orang yang mempunyai anxiety disorder, biasanya itu berpikirnya itu hal-hal yang tidak kita inginkan dan dia itu tidak melakukannya dan tidak teralami. Itu teman-teman, itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan antara anxiety disorder dengan perang pikiran atau bipolar, kalau orang sekarang itu bilangnya bipolar, nggak tahu, saya juga kurang paham ya tentang bipolar itu seperti apa. Tetapi kalau misalnya perang pemikiran saya alami. Jadi perbedaan antara yang mempunyai anxiety disorder dengan bipolar itu berbeda teman-teman ya. Tetapi semuanya sama dari mental gitu teman-teman, dari pemikiran juga. Cuman perbedaannya kalau yang mempunyai anxiety disorder itu lebih ketakutannya yang berlebih teman-teman ya. Dan sifatnya orangnya yang mempunyai anxiety disorder itu selalu membayang-bayang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ketika dia mau melakukan apapun, dia itu tidak melakukan teman-teman ya. Yang seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan karena cemasnya itu, ketakutannya itu sangat besar sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk yang bipolar atau yang selalu mempunyai perang pikiran itu untuk ketakutan dia itu tidak ada. Di awal-awal itu ketakutan itu tidak ada teman-teman ya. Tidak ada sama sekali. Jadi dia itu tidak pernah membayang-bayangkan apapun, dan kemudian gangguan pikirannya itu datangnya itu tiba-tiba. Kemudian sifatnya itu ketika apa yang dipikirkannya itu dia itu cepat merespon, melakukan tindakan-tindakan. Nah, itu teman-teman, jadi ketika di pikiran tendang ini, tendang, langsung ditendang hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga teman-teman ya. Karena tubuhnya itu dikuasai dengan pemikiran seperti itu gitu teman-teman. Jadi untuk perbedaannya memang seperti itu. Kesamaannya semuanya dari mental, dari pemikiran. Perbedaannya kalau yang anxiety banyak tidak melakukan apa yang dipikirkannya teman-teman ya. Yang kalau di bipolar itu justru lebih dominannya itu melakukan apa yang dipikirkannya gitu teman-teman. Kalau misalkan di anxiety disorder,
Kita mau misalkan di pikiran itu mau jalan-jalan ke sana, mau jalan-jalan ke sana, tetapi tidak dilakukan karena ketakutannya besar gitu teman-teman ya. Takut inilah nanti di sana, takut itulah di sana. Nah, itu perbedaannya gitu. Tetapi untuk bipolar ketika berpikir jalan nih ke sana, jalan nih ke sana, ya jalan dia. Ya, hari itu juga kalaupun misalkan ini lagi rapat, lagi ngobrol dengan orang penting misalkan gitu ya. Kita lagi komunikasi dengan orang penting, kemudian pikiran itu terlintas. Ayo lari dia. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya seperti itu. Itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran di bisikan di pikiran yang selalu mengganggu, itu memang kejadian saya. Nanti saya share bagaimana cara menanganinya biar tidak selalu kunjung terus gitu teman-teman. Karena untuk bisikan-bisikan di pemikiran itu sering hadir ya. Dan itu walaupun misalkan tidak mengganggu buat saya pribadi ya, tidak nyaman juga kalau seandainya kita mempunyai hal seperti itu teman-teman, karena lebih mengganggu ke kondisi kita kalau seandainya terus berulang dan orang lain tahu. Kalau seandainya orang lain tahu, dia mah aneh katanya gitu, lagi ini tiba-tiba kemana aja kan gitu ya. Nah itu jadi lebih mengganggu ke kondisi seseorang, si pelaku, menjadi jelek gitu teman-teman, dan untuk bahaya saya katakan tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Tetap ikuti terus channel Abdul Rahman tentang seputaran, nanti di video selanjutnya akan saya share lagi bagaimana cara menanganinya. Kemudian seperti biasa teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian bisa menangani dengan mudah dan biar kalian juga tidak bingung gitu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman itu, sebelum saya akhiri, semoga saja teman-teman itu semuanya kembali sehat lagi, kembali sembuh lagi dari gangguan apapun teman-teman ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu ya, dari mulai mood, semangat, kesehatan, cerianya, semoga saja cepat kembali lagi karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.